dari bentuk buah ya teman-teman, memang sedikit mulai seperti ini ya teman-teman, tidak seperti petikan pertama, kedua, dan ketiga, tetapi di petikan ke-9 memang buahnya cenderung sedikit agak mengecil ya teman-teman, dikarenakan memang sekarang adalah musim hujan. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa hentikan pemberian pupuk terutama yang tinggi mengandung unsur nitrogen, sehingga pada saat kali ini saya tidak melakukan proses pemupukan secara besar ya teman-teman, artinya secara makro, tetapi saya hanya melakukan proses pemupukan melalui spray saja, yaitu dengan menggunakan Manoharames ya teman-teman, atau pupuk cair Super Trobos. Dikarenakan memang kalau musim hujan itu, ketika kita melakukan proses pemberian nitrogen yang terlalu tinggi, itu mengakibatkan biasanya jamur meningkat ya teman-teman. Nah, meskipun demikian, tetapi saya tetap melakukan proses pencegahan jamur dengan menggunakan fungisida baik kontak ataupun sistemik secara bergantian. 1 minggu saya memberikan fungisida kontak, 1 minggu saya memberikan fungisida sistemik, karena sebagaimana yang telah saya review di petikan 2 minggu yang lalu, itu ada beberapa pohon yang terserang patek. Jadi meskipun jenis cabai rawit Prita 8F1 sebetulnya cenderung agak tahan terhadap jamur ya teman-teman, tetapi kondisi hujan dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai sore lagi, selama hampir 3 minggu di daerah saya seperti itu, sebetulnya karyawan pun ini masih kebanyakan yang bekerja di sawah. Sekarang musim tandur ya di daerah saya, sehingga untuk tanaman cabai itu daunnya ya teman-teman seperti ini, karena memang kita tidak melakukan proses pemupukan dengan memberikan unsur nitrogen yang tinggi. Nanti setelah cenderung hujannya agak reda ke depan, saya akan melakukan proses pemupukan susulan kembali ya teman-teman. Jadi posisi cabai yang saya miliki ini sekarang adalah kurang lebih usianya hampir 6 bulan ya teman-teman. Hampir 6 bulan dari mulai petikan pertama itu adalah usia 75 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi untuk melakukan proses pemanenan, karena memang posisi harganya sekarang boleh dikatakan murah, sehingga saya melakukan proses pemanenannya sampai matang seperti ini. Jadi masih ada yang bertanya, katanya, "Bang, abang melakukan proses pemanenan berapa kali sekali?" Kalau saya melakukan proses pemanenan itu, yang pertama 14 hari sekali, kemudian yang kedua adalah 10 minggu sekali. Tetapi kalau memang harganya lagi bagus, itu bisa lebih dipersingkat lagi ya teman-teman, tergantung daripada kondisi pasaran yang membutuhkan jenis cabai rawit yang seperti yang saya miliki ya teman-teman. Jadi saran saya adalah baik mahal ataupun murah, tetap konsisten kita jaga, kita rawat baik-baik untuk jenis tanaman cabai yang kita miliki, karena ke depan untuk jenis tanaman cabai itu biasanya baik pun harganya mahal ataupun murah, insya Allah harganya kebagian ya teman-teman. Dan di pemanenan ke-8 kemarin ini sudah hampir mendapatkan 4 kuintal ya teman-teman, dari populasi 2.500 batang tanam. Jadi untuk hitung-hitungannya nanti rilis videonya ke depan, modal produksi dari mulai pengolahan lahan, proses penanaman, bibit, dan lain sebagainya. Nanti di akhir finish, setelah cabai ini tidak produksi lagi, saya akan melakukan proses reviewnya ya teman-teman, dapatnya berapa, total kilogramnya berapa, kemudian total uang yang dihasilkannya berapa ya teman-teman. Sebagaimana telah saya jelaskan, bukan mencari untung, tetapi kita mencari keberkahan, karena banyak yang bergantung dari kebun yang saya miliki untuk keberlangsungan para pekerja ya teman-teman. Semoga teman-teman pun dimanapun berada selalu sehat, tetap semangat ya teman-teman dalam budidaya berbagai macam jenis tanaman horti khususnya. Jadi kita tetap
baik pun murah ataupun mahal, kita melakukan proses penanaman cabai ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya, serta tips tetap rawat tanaman cabai kita dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, mencegah daun keriting, kita menggunakan Demolis atau Abasel. Kemudian untuk pelebat buah di musim hujan, kita menggunakan Manoharames atau MKP atau KNO3 putih, silahkan dipilih saja salah satunya. Dan kemudian untuk pencegahan jamur, kita menggunakan fungisida sistemik ataupun kontak, sama itu 1 minggu di rolling ya teman-teman, 1 minggu sistemik, 1 minggu kontak. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Tetap saling mendukung, mensupport, bahwa kita adalah sebagai petani yang terus membangun bangsa dengan cara membangun ekonomi bangsa dengan cara bertani ya teman-teman. Dan bagi teman-teman seperti biasa yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.